kami, kelompok 3, mata kuliah Psikologi Kepribadian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mau mengajak kalian untuk membahas suatu teori kepribadian dalam psikologi. Teori apa tuh? Yuk lebih dekat mengenal teori kepribadian menurut Kelly. Yang mana ia memandang kepribadian seseorang dengan cara yang unik sebagai pengalaman yang ada dalam hidupnya. Penasaran sama kelanjutannya? Yuk kita simak! Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur kepribadian menurut George Kelly. Kelly memandang bahwa semua konstruk itu dikomotus, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam mengkonstruk peristiwa, dapat digunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kelly mengukuhkan bahwa konstruk itu tersusun dari dua kutub atau kombinasi, yaitu persamaan dan perbedaan. Dengan kata lain, bahwa kita tidak dapat memahami hakikat konstruk seseorang apabila hanya menggunakan kutub persamaan atau perbedaan saja. Konstruk-konstruk itu dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi, yaitu yang pertama ada core atau inti, yang kedua ada periferal, yang ketiga ada permeable, yang keempat ada impermeable atau tidak dapat ditembus, konstruk yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima ada tight atau rapat, konstruk yang tidak dapat mengubah-ubah prediksi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut Kelly, teori kepribadian individu itu dibentuk dari cara mereka memprediksi dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Individu menggunakan konstruk personal yang mereka buat untuk memprediksi bagaimana dunia bekerja dan bagaimana mereka bertindak dalam situasi tertentu. Cara individu untuk menginterpretasikan pengalaman mereka juga dapat berpengaruh dalam mereka memahami diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dinamika kepribadian yang diuraikan oleh George Kelly. Nah, di sini Kelly menguraikan ke dalam bentuk 11 koroleris yang dijadikan sebagai konsep dasar spesifik dalam menjelaskan sistem konstruk. Nah, yang pertama adalah ada construction corollary atau konsekuensi konstruksi. Nah, yang kedua ada individuality corollary. Lalu yang ketiga ada organization corollary. Lalu yang keempat ada dikotomi corollary atau konstruk dikotomi. Lalu yang kelima ada choice corollary atau konstruk pilihan. Lalu yang keenam ada rank corollary atau konstruk ruang lingkup. Itu ketujuh ada experience corollary atau konstruk pengalaman. Lalu yang kedelapan ada modulation corollary atau konstruk modulasi. Lalu yang kesembilan ada fragmentation corollary atau konstruk fermentasi. Selanjutnya yang ke-10 ada communality corollary atau konstruk komunalitas. Lalu yang terakhir ada sociality corollary atau konstruk kemasyarakatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kepribadian, yang mana dari pengalaman sehari-hari individu itu mengobservasi peristiwa dari perbedaan dan persamaan. Nah, yang kemudian dikembangkan menjadi konstruk. Dalam penjelasan ini, Kelly itu mengajukan model CPC, Cycle, Circumspection, Preemption, Control Cycle, yang mana kemudian itu individu mengkonstruk lingkungannya dengan mempertimbangkan konstruk yang berbeda terkait situasi yang dipersepsi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, yang mana pada teori ini Kelly itu menekankan perkembangan konstruk praverbal pada masa bayi dan interpretasi budaya karena mencakup proses harapan yang dipelajari, yang mana ketika seseorang dalam kelompok budaya yang sama dan mereka menjadi satu, itu tuh mereka bakal berbagi cara yang sama dalam menafsirkan atau memberikan persepsi dan membuat harapan perilaku. Konstruk ini tuh menekankan pada dua jenis perubahan. Yang pertama itu ada eksplorasi atas peningkatan kompleksitas sistem konstruk, yang mana itu tuh berhubungan dengan seseorang. Yang kedua itu ada eksplorasi atas perubahan kualitatif dalam lingkungan terbentuknya konstruk, yang mana itu tuh akan mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk lebih empati atau waspada terhadap sistem konstruk orang lain. Nah, gimana? Menarik bukan? Kita sudah mengetahui teori kepribadian Kelly dari diskusi tadi. Oh ya teman-teman, teori kepribadian itu bukan hanya ini aja loh. Teori kepribadian dalam psikologi banyak loh yang menarik untuk dipelajari. Gimana? Makin tertarik nggak masuk psikologi? Yuk masuk!